Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Dewan Guru Taman Kanak Muslimat yang 14 Pasir Ada. Saat ini kita sudah memasuki tahun pelajaran 2024-2025. Untuk mempersiapkan kegiatan kita pada kegiatan di tahun pelajaran ini, tentu banyak hal yang harus kita persiapkan. Salah satunya adalah kurikulum. Kemudian bagaimana kurikulum? Kemarin kan kita sudah membuat KOSP, kita masih belum KSP. Nah, KOSP kita kemarin nanti kita berefleksi bersama apakah KOSP itu ada yang kita rubah ataukah tidak. Mungkin perubahan apa yang harus kita, kalau Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu harus dirubah, kenapa berubah, kemudian alasannya apa, dan mungkin kita bisa berefleksi bersama. Kalau memang kita sepakati apa yang harus kita rubah atau pembelajaran kita mungkin topiknya atau apapun yang bisa dirubah, ya monggo, asalkan itu menjadi refleksi kita bersama. Mungkin nanti saat kita melakukan refleksi kurikulum yang KOSP untuk persiapan di tahun 2024-2025 ini, maka dari itu nanti saya minta nanti masing-masing ibu-ibu menyampaikan umpan baliknya atau refleksinya terkait kegiatan-kegiatan ataupun program-program yang masuk dalam kurikulum ini. Apakah sudah baik, ataukah perlu dilanjutkan, ataukah perlu diganti atau disempurnakan. Karena nanti akan kita masukkan ke dalam kurikulum satuan pendidikan. Karena di tahun 2024 ini, 2025 ini kurikulumnya sudah menjadi kurikulum nasional sehingga menjadi kurikulum satuan pendidikan, bukan KOSP lagi, seperti itu. Baik, kalau kita mengacu pada kegiatan di tahun yang kemarin, mungkin ibu-ibu bisa menyampaikan hasil refleksinya. Nanti mungkin contoh-contoh kenapa kalau memang perlu diganti itu kenapa, alasannya apa. Mungkin nanti kita bisa menyampaikan hal ini. Nah, nanti kita sepakati bersama untuk menjadikan perbaikan-perbaikan untuk kurikulum kita yang selanjutnya. Mungkin dari siapa dulu yang bisa menyampaikan refleksinya terkait hal yang sudah baik ataupun yang perlu diperbaiki, alasannya apa. Mungkin siapa dulu, dari Bu Yenita dulu, monggo silakan. Terima kasih untuk kurikulum satuan pendidikan kita tahun ini. Sempat kami baca-baca, yang perlu diganti yaitu capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran. Karena kan kita kemarin sudah membuat yang baru dan sepertinya belum dicantumkan di KSP. Ya, sudah belum? Belum ya? Yang KSP sudah, cuma kan masih aktif. Iya, masih CPNT. Kemudian program pilarnya itu lebih lebih spesifik lah, setiap minggunya bagaimana, terus kemudian kayak action, listening sama feelingnya itu dicantumkan lagi, jadi biar lebih jelas. Mungkin dari saya, terima kasih. Terima kasih untuk refleksi kurikulum pada tahun ini untuk penyusunan tahun 2024 dan 2025. Menurut saya yang perlu diperbaiki itu tentang jadwal budaya positifnya, seperti jadwal untuk kegiatan pagi, literasi pagi, jurnal pagi, literasi siang, dan juga untuk jadwal pilar, sehingga untuk semua pilar itu bisa masuk dan kita itu tidak bingung, oh minggu ini pilar apa, minggu depan pilar apa. Jadi jadwal itu dimasukkan sehingga semua pilar bisa masuk. Dan untuk kegiatan pagi juga kan, kegiatan pagi itu macam-macam nggih, ada gerak lagu, senam, terus kegiatan fisik motorik, kegiatan
Kamis budaya, dan itu kalau tidak dijadwalkan itu kadang bingung, kemarin senam sekarang sudah senam lagi gitu. Jadi kalau dijadwalkan menurut saya Pak kalau sudah ada jadwalnya akan lebih maksimal lagi untuk semua perkembangan anak gitu. Silakan dilanjutkan Bu Yamita. Untuk refleksi di tahun ini menurut saya sudah baik, sudah bagus ya. Tapi kita menurut saya lebih dimaksimalkan lagi. Betul katanya Bu Uji tadi, dari mulai anak-anak dari kebiasaan pagi, jurnal pagi, terus pilar atau jurnal literasi itu tuh sepertinya itu ada perubahan. Jadi kalau kita kan jadwalnya kemarin jurnal pagi dulu, terus pilar seperti kurang maksimal. Soalnya pas kegiatan jurnal pagi itu anak-anak sudah banyak yang mencar. Ada yang pengen di sana, pengen ke situ, pengen ke sini. Nanti kalau sudah waktunya pilar, anak-anak untuk mau fokus lagi itu sulit gitu. Jadi lebih baik setelah kita berdoa, tetap anak-anak tetap di morning silver itu tadi, terus kegiatan pilar, lalu baru kegiatan jurnalnya, seperti itu refleksinya. Itu menurut saya itu. Terima kasih. Oke, kalau dari kita rangkum dari apa yang disampaikan oleh Bu Sinta sama Bu Puji sama Bu Yanita, kalau Bu Sinta tadi CPTP-nya itu masih belum. Nah, ini kita lihat memang kita masih CP-nya itu masih elemen, subelemen dan tujuan pembelajaran. Jadi ternyata kita kemarin belum masukkan ATP-nya seperti itu. Berarti itu nanti yang akan kita perbaiki untuk hasil refleksinya kurikulum di tahun yang kemarin seperti itu. Jadi supaya lebih lebih sesuai dengan panduan-panduan di KSP. Kalau ini TP-nya sudah, cuma ATP-nya yang belum kita masukkan. Dan itu ya yang kita sepakati, berarti yang perlu dimasukkan adalah ATP-nya. Karena sesuai dengan yang kemarin kayaknya kita kan mendapatkan juga capaian pembelajaran yang terbaru ya. Kemudian ya, karena ini masih kita pakai yang lama, otomatis di tahun ini paling tidak kita juga harus mengganti capaian pembelajarannya. Jika kita lihat kemarin ketika kita komunitas belajar, kita lihat kemarin capaian pembelajarannya, oh ternyata iya ada yang berbeda, ada yang sama, ada yang berbeda capaiannya. Nah kemarin kita ketika komunitas belajar kan sudah kita pilah-pilah, sehingga mau tidak mau kita juga harus melakukan perubahan di kurikulum seperti itu. Kemudian untuk terkait hal tadi kan CPTP sudah, kemudian jadwal yang disampaikan oleh Bu Puji, jadwal kegiatan kita yang tahun kemarin itu masih belum masih hanya kegiatan senam gitu aja setiap paginya. Kok kegiatan morning circle-nya adalah ini, cuma gitu saja, tidak spesifik hari ini apa, sehingga tidak kadang kita hari ini apa ya, istilahkan apa ya, jadi tidak sesuai dengan harapan. Nanti kedepannya harapannya ketika tahun ini berarti ibu-ibu biar kita Senin waktunya upacara, Selasa waktunya senam, Rabu gerak lagu seperti itu, kemudian Kamis lagu-lagu daerah, Jumat mungkin adalah sholat duha dan hati-hati sepeda dan lain sebagainya, seperti itu harapannya. Kemudian kalau dari Bu Yunita tadi perubahan jadwal kegiatan kita kemarin itu jurnal dulu ya, pilar dulu ya, jurnal dulu ya. Maka dari itu nanti harapannya nanti karena kegiatan kemarin juga belum maksimal, sehingga kita perlu ditambah atau tidak kira-kira waktunya. Dari pengalaman yang kemarin kegiatan jurnal atau pilar rasa sudah cukup ataukah ditambah untuk kegiatan? Kan kita kemarin tahun 15 menit. Kalau yang sekarang kira-kira menurut ibu-ibu tetap 15 menit atau 20 menit? Jurnal 15
mendengarkan cerita itu kayaknya 15 menit cukup, tapi nanti kalau yang waktunya action misalnya Iya, anaknya kurang. itu yang kurang Tiap harinya itu memang bisa beda-beda, bisa cepat. bisa cepat Bisa tergantung tergantung kegiatan. Karena kita tuh nggak bisa ngekat gitu, nggak enak. Iya, jadinya malah keburu waktu. Kalau memang seperti itu nggak apa-apa, kita jadwalkan 20 menit saja. Jadi paling tidak 20 menit untuk memulai sama kita merefleksikan anak-anak, menyampaikan presentasi hasil jurnalnya ketika di rumah. Kemudian kalau memang dirasa kurang seperti 15 menit ya nggak apa-apa, 20 menit itu mulai dari persiapan sampai selesai. Jadi 20 menit juga harus selesai. Jadi nanti tidak molor lagi seperti itu. Gitu aja ya. Nah, kalau pihak karakter kan sudah kita masukkan semuanya, cuma jadwalnya saja ya yang harus kita lebih dispesifikkan seperti itu. Kayak gitu. Bicara sendiri sih kalau menurut saya itu saya benar-benar harus dikonsepkan mulai dari ini pilar ini, terus buat kegiatan osakanya ini, terus jadwalnya itu hari ini anak-anak mengetahui, besok anak-anak praktek, apa yang benar-benar harus dijadwalkan biar maksimal. Oke, baik. Dari apa yang disampaikan, umpan balik dari ibu-ibu tentang kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun kemarin, berarti nanti kita harus betul-betul memikirkan bagaimana apa ya, kegiatan-kegiatan yang dirasa itu belum maksimal nanti dimaksimalkan. Berarti harus kita yang perlu, berarti kesimpulannya adalah tentang kurikulum kita yang satu, yang pertama yaitu kita harus memasukkan ATP dalam kurikulum kita. Jadi kemarin KOSP kita itu masih belum ada ATP-nya, tapi kita sudah membuat tapi belum dimasukkan seperti itu. Nah, berarti yang untuk yang kali ini berarti harus sudah lengkap dan sudah mencapai pembelajaran yang terbaru. Kemudian untuk jadwalnya harus lebih rinci, jadwal kegiatannya tentang jurnal karakter nanti mungkin bisa ditambah. Kemudian kegiatan morning circle-nya pagi hari ini sudah jelas, hari ini kegiatannya apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat apa, Sabtu apa kegiatan ekstranya, seperti itu. Jadi itu mungkin yang dirubah ya Ibu ya. Kemudian berarti terkait yang lain-lainnya, ataukah perlu ada yang dirubah untuk mungkin assessment atau mungkin dari yang lainnya? Kita lihat kalau assessment yang kemarin itu adalah kita masih assessment di profil pelajar Pancasilanya, kayaknya kita belum memasukkan indikator-indikator dan lain sebagainya. Itu. Kalau tahun kemarin kita juga belum memasukkan contoh-contoh assessment formatif maupun sumatif. Jadi nanti kita lebih dilengkapi di KSP-nya yang tahun ini, karena ternyata hasil dari kita pelatihan, kita buku panduan yang terbaru juga ternyata assessment itu ada 2, formatif dan sumatif. Untuk hariannya itu kita memakai formatif dan tidak harus memakai anekdot rekod, hanya refleksi saja. Jadi untuk sumatifnya barulah kita itu memakai instrumen-instrumen anekdot rekod yang ada 4 instrumen tersebut. Berarti itu nanti yang harus kita munculkan contoh daripada assessment di KSP kita, seperti itu. Jadi dari hasil refleksi, dari hasil yang sudah ibu-ibu sampaikan tentang pengelolaan kurikulum satuan pendidikan, insya Allah nanti kita jadwalkan ulang untuk kegiatan bagaimana pembenahan dan lain sebagainya. Program apa yang harus kita masukkan juga, dan termasuk ekstra kurikulernya juga harus segera kita masukkan. Mungkin itu berarti yang perlu banget untuk adalah selain namanya menjadi KSP dari KOSP, kemudian juga tentang ATP, jadwal kegiatan, juga assessment, seperti itu. Nanti di pertemuan berikutnya kita harus membahas tentang itu dan sudah harus fix untuk kegiatan KSP-nya apa yang harus dimasukkan, seperti itu.
Ada lagi tambahan ibu-ibu? Untuk tambahan sudah cukup? Sudah. Oke, itu berarti itu ya yang sudah yang akan kita sampaikan. Oke, terima kasih atas refleksinya. Mungkin nanti kita perlu berbincang-bincang lagi tentang kalau yang sudah jadi kita dalam merancang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan hari ini refleksi kita tentang kurikulum. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam kegiatan. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.